Saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, shalom. Senang bisa kemudian sekali lagi menyapa, menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman melalui refleksi setiap Rabu malam seperti sekarang ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang bekerja keras di mana-mana. Orang membanting tulang, menghabiskan waktu-waktunya untuk sesuatu. Satu alasan yang seringkali menjadi alasan untuk itu semua adalah kekayaan. Kekayaan selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikejar dan terus diusahakan. Sehingga hari-hari setiap orang itu habis untuk mengejar kekayaan. Sebenarnya kekayaan itu sesuatu yang menarik. Pertanyaannya kemudian, kenapa ia menarik? Ya, kekayaan menarik karena ia menjanjikan banyak hal. Kekayaan itu menjanjikan kenikmatan. Dengan kekayaan orang bisa menikmati berbagai-bagai kenikmatan. Mau tinggal di rumah yang mewah, kalau dia punya kekayaan dia bisa bangun sebuah rumah mewah, villa mewah, hotel yang megah, dan tinggal di situ. Nikmati enaknya hidup, indahnya hidup, segarnya hidup. Ya, kekayaan membuat orang dalam konteks kekinian itu membuat orang merasa dirinya terjamin. Kekayaan membuat orang terjamin untuk masa depannya. Tidak lagi dibuat takut, khawatir tentang masa depannya. Kenapa? Karena dengan kekayaan ketika orang kemudian sudah melanjut usia, dia masih terima dengan kekayaannya, dia masih bisa menikmati hidup. Walaupun hanya duduk dan menikmati hidupnya di rumah, tapi dia bisa hidup. Karena kekayaannya menjadi penopang untuk dirinya. Kekayaannya menjadi jaminan bahwa dia masih akan kecukupan untuk makan, untuk tempat tinggal, kesehatan, dan jaminan keselamatan lainnya. Kekayaan membuat orang kemudian yang utama seringkali adalah karena kekayaan itu juga menghadirkan kesenangan untuk dirinya sendiri. Orang yang memperoleh kekayaan itu rasanya bangga, puas dengan kekayaannya. Rasa puas, rasa senang karena kekayaannya. Mungkin kita sendiri sebagai pelaku-pelaku di situ, karena kadang-kadang mungkin yang punya orang membuka buku tabungannya lalu memeriksa buku tabungannya, melihat saldonya sekian, lalu senyum-senyum seakan bangga, gembira, bahagia, saldonya sudah banyak. Dan seringkali juga menjadi kebanggaan untuk diceritakan kepada yang lain, saya punya ini, saya punya itu, saya punya tabungan segini, saya punya jaminan itu, dan lain sebagainya. Kekayaan selalu menarik karena baginya kekayaan itu membuat dia senang, membuat dia bangga, membuat dia nyaman, dan bisa menikmati banyak hal yang ada di dunia ini. Ya, demi kekayaan orang kerja keras, demi kekayaan dia menghabiskan waktu, demi kekayaan dia meninggalkan keluarganya, demi kekayaan dia mengorbankan segala apa yang ada pada dirinya. Dan seringkali demi kekayaan pada akhirnya orang menjadi kaya tetapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa? Karena waktunya habis untuk mengejar kekayaan. Dia tidak sempat untuk menikmati kekayaan. Ketika kemudian dia sudah kaya, dulu dia menghemat-hemat untuk makan, sekedar pakaian, rumah biasa, ya hemat-hemat, tetapi ketika kemudian dia sudah kaya, justru ketika dia mau makan dulu makan tempe, sekarang sudah kaya, makannya mau enak, justru nggak bisa. Karena apa? Hati-hati kolesterol tinggi, hati-hati asam urat, hati-hati nanti ini menjadi sumber penyakit, hati-hati. Masih untung kalau kita bicaranya masih hati-hati. Anda tidak boleh mengkonsumsi ini karena ini sudah jelas-jelas membuat Anda sakit. Waduh. Akhirnya apa yang diperoleh pun seakan-akan menjadi sesuatu ya hanya menyenangkan bahwa kita kaya, dia kaya. Tapi justru dia tidak bisa menikmati kekayaannya.
Sampai pada akhirnya, akhir hayat dia hanya meninggalkan itu semua. Dan yang ia tinggalkan, ia diambil dan dinikmati oleh mereka yang justru tidak pernah mengusahakannya, yang justru hanya duduk diam, dan akhirnya justru mereka lah yang menikmatinya. Ya, orang mengejar kekayaan karena begitu luar biasa memang menariknya. Tapi sekarang pertanyaannya saya adalah, sebenarnya apa sih definisi kaya? Apa sih itu kaya? Kalau orang katakan kaya itu punya uang banyak, punya harta banyak di mana-mana. Apakah begitu? Kaya? Kalau dari sisi yang lain, dari sisi orang beriman, kekayaan, kaya itu bukan memiliki. Kaya itu adalah sebuah jaminan. Jaminan tentang apa? Jaminan bahwa segala sesuatunya pasti tercukupkan, pasti terpenuhi, pasti ada tersedia. Demikianlah bagi orang beriman. Segala sesuatunya ada, tersedia. Kenapa? Karena segala sesuatunya menjadi milik Tuhan dan semua yang milik Tuhan itu disediakan bagi kita. Tuhan menjanjikan segala sesuatunya bagi kita. Untuk segala keperluan kita, Tuhan yang sediakan. Itulah kaya. Kaya itu bukan saja kemudian ya kita seakan-akan kita menumpuk harta banyak dan lain sebagainya. Tetapi kaya itu adalah jaminan bahwa segala sesuatunya pasti ada. Kita mau makan, Tuhan sediakan makan. Kita butuh rumah, Tuhan yang sediakan rumah bagi kita. Walaupun memang perlu usaha. Kaya itu adalah tinggal dalam jaminan kecukupan, tinggal dalam damai sejahtera, tinggal dalam kehidupan yang segala sesuatunya bisa kita nikmati tanpa khawatir, tanpa takut. Menurut saya kaya begitu. Kaya itu tenang, tidak perlu khawatir lagi. Orang kaya kok masih khawatir. Kaya itu sejahtera. Kenapa? Karena segala sesuatunya terjamin. Kaya kok masih mencari, mengejar dan lain sebagainya dan masih dibuat khawatir tentang ini dan itu. Kaya itu tenang, sejahtera, damai. Kaya itu bisa nikmati. Orang kaya kok nggak bisa nikmati? Aneh. Kaya itu ya harusnya juga bisa menikmati kekayaannya. Bukan hanya statusnya memiliki tetapi tidak bisa menikmati. Oh, itu tidak kaya. Bagi saya kaya itu juga sesuatu yang membuat kita bisa menikmati. Dan itu yang kita dapat, yang kita peroleh dari Tuhan. Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan membuat kita bisa menikmati semuanya. Dan dengan percaya ke depan, hati kita menjadi sejahtera, tenang karena jaminan bahwa Tuhan yang menyediakan semuanya itu terjadi untuk kita bukan hanya saat ini, tapi untuk selamanya. Itulah kaya. Sejatinya kaya itu adalah orang yang tenang, tentram, damai, sejahtera, tidak khawatir tentang segala sesuatunya karena dia tahu segala sesuatunya pasti ada dan tersedia baginya. Dan itu hanya terjadi di dalam Tuhan. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan merasakan seperti itu dan dia akan menjadi kaya. Pada saatnya dia akan menjadi kaya. Jauh melampaui orang-orang kaya, konglomerat seperti apapun. Konglomerat pun masih khawatir akan bangkrut. Konglomerat seperti apapun masih khawatir kalau dia akan kehilangan dan bahkan dia tidak akan menikmati itu. Tetapi bagi yang kaya di dalam Tuhan, dia tidak akan khawatir akan kehilangan karena tidak ada yang bisa mencuri berkat Tuhan. Karena janji Tuhan pasti tepat untuk setiap orang yang kepadanya dia tujukan. Berkat Tuhan tersedia tidak akan bisa dicuri oleh orang lain dan direnggut orang lain. Dan tidak ada yang namanya bagi Tuhan, kamusnya itu bangkrut, tidak ada. Karena segala sesuatu itu milik Tuhan, dari Tuhan dan milik Tuhan.
Tidak ada yang namanya bangkrut. Dan disinilah kita menemukan bahwa sebenarnya sesungguhnya yang menjaminkan kita kaya adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup dengan jaminan dari Tuhan. Kaya. Makanya kalau firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 22 di sana dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tak akan menambahinya. Artinya apa? Sekali lagi jaminan kekayaan kita justru bukan dari kerja keras kita. Kerja keras kita itu tidak akan membuat kita kaya dalam artian menjaminkan bahwa kita kaya, tetapi kekayaan itu datang dari yang maha kaya, yaitu Tuhan, pemilik segala sesuatunya. Kita akan sukses dan berhasil kalau Tuhan memperkenankan itu berhasil untuk kita. Kita akan meraih apa yang menjadi kekayaan kalau Tuhan memperkenankan itu menjadi milik kita. Tapi selama Tuhan katakan ini bukan untukmu dan tidak memang tidak menyediakan untukmu, usaha apapun tidak akan pernah membuat kita kaya. Sudah sesuatu yang ada di depan mata kita saja, itu bisa luput. Seperti orang yang mau makan permen, sudah di bibir aja, masih bisa lepas, jatuh. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kembali kepada ya kaya, berbahagialah setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, yang menjaminkan hidupnya pada Tuhan. Karena pada saat yang sama ia telah menjadi orang yang kaya raya. Dialah orang kaya sejati, di mana ia hidup oleh berkat Tuhan yang tidak akan habis dimakan oleh bahkan sampai keturunan yang kesekian. Tidak akan pernah kurang, walaupun itu setiap hari kita sudah hambur-hamburkan. Untuk menjadi berbagi kepada yang lain, untuk mendukung yang lain, tidak akan habis. Kenapa? Karena sumbernya dari Tuhan, tidak akan pernah habis. Kita menjadi orang yang benar-benar kaya. Karena kita bisa betul-betul menikmatinya. Apa yang disediakan Tuhan kita nikmati. Apa yang diberikan Tuhan kita nikmati. Kita menjadi kaya. Kita menjadi kaya karena berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, disediakan Tuhan. Kepada siapa Tuhan telah menyediakannya, kepada orang yang dikasihinya Tuhan sediakan itu berkat Tuhan. Kita menjadi kaya, benar-benar kaya sejati dan tidak ditandai dengan tidak ada kekhawatiran lagi. Tidak ada lagi ketakutan lagi tentang kekayaannya, tentang hari ini, tentang hari depannya. Tidak lagi ada kekhawatiran. Karena apa? Dia sudah kaya betul di dalam Tuhan. Kekayaan Tuhanlah yang mencukupkan kita, kekayaan Tuhanlah yang menjaminkan kita, kekayaan Tuhanlah yang kita nikmati, kekayaan Tuhanlah yang terus disediakan di hidup kita sekarang, esok, dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi kepada firman ini, untuk benar-benar menjadi kaya, datanglah pada Tuhan. Untuk benar-benar menjadi kaya, taklukkanlah diri kita pada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Taruhlah segala jalan hidupmu, usahamu di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menjaminkan kita untuk mendapatkan segala sesuatunya, berkatnya, rahmatnya, kekayaannya. Jaminan itulah yang membuat kita tenang menjalani hidup kita. Meskipun terkadang tidak mudah jalannya, tetapi jaminan tentang Tuhan yang hadir dan terus memberkati kita, membuat kita tenang bahwa apa kekayaan itu akan kita nikmati. Tepat pada waktunya.
Kenikmatan itu dari kekayaan Allah akan kita nikmati. Karena Tuhan memperkenankan kita menikmatinya. Kekayaan itu akan menjadi milik kita. Bahkan jauh melampaui yang pernah terbayangkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena kekayaan Tuhan tidak terbatas. Tidak hanya berupa materi, tetapi semua. Kekayaan itu meliputi harta benda, benar, rumah, dan uang dan lain sebagainya. Betul. Kekayaan itu juga meliputi pakaian dan lain sebagainya. Iya. Tetapi kekayaan juga meliputi tentang berkat sehat, berkat semangat, berkat bersama, kebahagiaan dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman-teman, berkat berkecukupan dan nikmat ketika kita makan dan minum dari yang diberikan Tuhan kepada kita. Berkat yang kita boleh nikmati dalam jalan-jalan hidup kita berupa keselamatan, penyertaan Tuhan, dijauhkannya kita dari bahaya, dijauhkannya kita dari ancaman, dijauhkannya kita dari celaka. Itu berkat. Kekayaan kita jauh melampaui kekayaan itu. Untuk orang kaya, untuk supaya selamat, dia jaga, dia butuh apa? Sewa bodyguard. Untuk dia selamat, dia harus beli mobil yang paling safety, walaupun pada akhirnya juga tidak pernah bisa menjaminkan orang akan selamat. Tetapi dengan Tuhan kita selamat terus karena kuasanya mengatasi segala sesuatu. Kekayaan sejati itu ada di dalam Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang kaya sejati kalau kita hidup di dalam Tuhan. Karena ketika berkat-Nya diberikan pada kita, kasih-Nya dinyatakan pada kita, semua hal yang baik yang melampaui kekayaan duniawi ini akan kita terima dan miliki, nikmati. Dan kita benar-benar menjadi kaya sejati. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita menuju jalan untuk menjadi orang kaya sejati. Datang pada Tuhan, hiduplah dalam Tuhan, bergantunglah pada Tuhan, percayakan hidup dan kehidupan kita pada Tuhan. Niscaya kekayaan sejati menyertai dan memelihara hidup saudara, saya dan kita semua. Sekarang, besok, dan untuk selama-lamanya. Semangat! Semangat sebagai orang kaya di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab pada akhirnya kami dibawa kepada pengetahuan dan kesadaran tentang bahwa sesungguhnya kekayaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dan kami hanya akan memperoleh kekayaan sejati itu ketika kami mempercayakan hidup kami, jalan hidup kami hanya di dalam Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi dengan kesadaran ini membawa kami untuk berdatang padamu. Tuhan, inilah kami, inilah hamba-hambamu. Kami ingin hidup di dalam Engkau, kami ingin kaya di dalam Engkau, kami ingin terjamin di dalam Engkau. Biarlah hidup kami damai, sejahtera, aman, nyaman, sukacita, dan bahagia hanya di dalam Engkau. Perkenankanlah Tuhan, berkat-Mu mengalir dan memenuhi kehidupan kami, menjadikan kami kaya dalam segala sesuatunya, dan ketika kekayaan itu mengalir atas kami, kami pun bisa menyampaikannya untuk menjadi berkat-berkat bagi sesama kami, dan mereka juga boleh merasakan kekayaan yang daripada-Mu, yang mengalir pada kami, juga menghidupi dan membahagiakan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hikmat pada malam hari ini. Tolonglah kami untuk terus hidup di dalam Tuhan, di dalam Engkau, dalam kekayaan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara-saudara refleksi kita malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Selamat malam. Shalom.